Yang kami hormati Bapak Iwan Setiawan, Presiden Direktur PT Rintis, Bapak Santo Solim, Ketua ASPI, Wakil Presiden Direktur Rintis Bapak Abraham Andrians, Bapak Suryono Hidayat, Bapak Eko Supriyanto dari pimpinan redaksi Infobang, Bapak Inyoman Sudarmah Dirut BPD Bali, para narasumber dan distinguished speaker, jajaran komisaris Ibu Rosmaya Hadi, Bapak Kemal Stambul, jajaran manajemen Prima Group dan Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya sekaligus mewakili Asisten Gubernur Bapak Diki Kartikoyono. Beliau menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir secara langsung karena pada saat yang bersamaan harus menghadiri acara di luar negeri. Dan perkenankan saya membuka dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat, dalam suasana yang baik pada acara Executive Gathering Jaringan Prima dengan tema yang sangat-sangat relevan dan sangat-sangat urgent bagi industri sistem pembayaran saat ini, yaitu adalah leveraging collaboration for optimal performance and cyber resilience. Perhatian kami juga di Bank Indonesia sebagaimana Bapak Ibu bisa cermati di dalam blueprint sistem pembayaran 2025-2030. Dan untuk itu saya menyambut baik kegiatan ini sebagai wadah kita bersama untuk memperkuat knowledge, memperkuat kolaborasi dan sinergi baik antara pelaku industri di dalam khususnya di dalam jaringan Prima maupun juga antara regulator dan industri untuk sama-sama mendorong agenda transformasi digital nasional yang tadi juga disampaikan dan ditekankan oleh Pak Iwan di dalam pidato pembukaannya. Izinkan saya mengawali dengan menyampaikan sharing dan update terkini mengenai perkembangan dan prospek ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan 3 2024. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif, ditopang oleh permintaan domestik dan ekspor non-migas. Inflasi IHK pada bulan September tercatat rendah 1,84% dan Bank Indonesia memperkirakan bahwa perekonomian nasional ke depan dapat tumbuh pada kisaran 4,7 sampai dengan 5,5% sepanjang tahun 2024 dan masih akan tumbuh positif. Momentum ini akan berlanjut ke depan, diikuti laju inflasi yang terkendali dalam kisaran sasarannya. Namun di balik berbagai perkembangan positif tersebut, muncul sebuah perkembangan baru yang agaknya perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa meskipun ekonomi masih tumbuh juga cukup baik, inflasi terjaga rendah, tapi pada saat yang sama muncul tendensi perlambatan di konsumsi rumah tangga, dan ini kami perhatikan menguat tendensinya pada kelompok masyarakat menengah bawah dan generasi-generasi yang digital savvy, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Hal ini tentunya perlu disikapi secara berhati-hati dan ini menjadi dasar bagi respons kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sebagaimana Bapak Ibu bisa cermati pada keputusan Rapat Dewan Gubernur Oktober 2024 di mana Bank Indonesia mengambil langkah-langkah preemptif dan diantaranya melalui jalur sistem pembayaran Bank Indonesia juga mengambil langkah strategis berupa kebijakan MDR kris 0% untuk transaksi sampai dengan Rp500.000 pada merchant usaha mikro yang kebetulan memang menguasai 55% pangsa merchant dan diyakini sanggup menopang daya beli khususnya di kelompok menengah bawah sebagaimana tadi kami sampaikan. Di samping untuk menopang daya beli,
Kebijakan ini juga diharapkan mampu menjaga momentum akselerasi digital sebagai unsur atau faktor penting yang kami yakini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan memang ini juga menjadi agenda pokok pada kabinet baru, kabinet Bapak Presiden Prabowo, di mana upaya-upaya keras untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi menjadi urat nadi dari program-program di pemerintah yang baru. Inovasi digital dalam kaitan ini tentunya termasuk akselerasinya, kami yakini mampu memperkuat, mampu meningkatkan produktivitas ekonomi yang merupakan necessary condition bagi sustainable economic growth. Tanpa ada inovasi, khususnya pada era ini adalah inovasi digital, maka sulit bagi kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dorongan produktivitas tersebut hadir melalui jalur efisiensi. Baik bisa kita lihat dari perspektif velocity of money yang lebih lancar, biaya transaksi yang lebih terjangkau, maupun pemrosesan yang lebih cepat. Pemikiran inilah yang mendasari atau mewarnai pendekatan Bank Indonesia dalam membentuk dan membangun blueprint sistem pembayaran sejak tahun 2025 dan baru lalu berlanjut ke blueprint sistem pembayaran 2030. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, implementasi BSPI 2025 sendiri sejauh ini bisa kita yakini sudah bisa muncul sebagai game changer. Digitalisasi pembayaran kita cermati melaju dengan cepat, tidak hanya cepat tapi juga merata. Dari pusat hingga daerah, dari kota hingga desa, dari usaha besar hingga mikro. Adopsi KRIS misalnya berhasil menjangkau 34,2 juta merchant yang 92,5% diantaranya adalah UMKM. Bila kami melansir angka yang dikeluarkan World Bank beberapa waktu yang lalu, inclusion rate kita yang bertahun-tahun stuck atau tertahan di angka 49%, hanya dalam kurun waktu 5 tahun, kurang dari 5 tahun bahkan, bisa kita dongkrak hingga 53%. Hasil positif ini tentunya adalah buah kerja keras kita bersama, buah kerja keras Bapak Ibu semua, dalam mewujudkan langkah bersama dan visi bersama yang dalam hal ini diwakili oleh BSPI 2025. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih luar biasa atas kerja keras yang Bapak Ibu tunjukkan. Implementasi BSPI 2025 sendiri juga memberikan kita 2 pelajaran penting. Pertama, aseptasi tidak hanya bergantung pada aspek teknologi semata, namun juga pada aspek keterjangkauan, khususnya bagi ekonomi dengan berkarakter seperti Indonesia. Yang kedua, network effect adalah kunci dari sustainabilitas. Kedua aspek tersebut memiliki kontekstualitas yang sangat kuat bagi ekonomi yang berkarakter huge consumer market, namun juga pada saat yang sama didominasi oleh kelas menengah bawah dan industri kecil informal seperti ekonomi kita di Indonesia. Salah satu bukti ontetiknya terlihat dari langkah strategis yang ditempuh Bank Indonesia dalam meluncurkan BIFAS. BIFAS sendiri tumbuh eksponensial transaksinya dan membukukan 5,2 miliar transaksi senilai 14 kuadriliun rupiah sampai dengan triwulan 3 2024. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa kedua aspek atau kedua pelajaran lesson learned yang kita ambil dari BSPI 2025 menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan dalam merumuskan langkah-langkah ke depan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, success story ini, success story yang sudah kita capai melalui BSPI 2025, tentu harus kita pertahankan. Perlu kita lanjutkan ke depan dan kita perkuat. Mengapa?
Karena yang kita hadapi ke depan adalah sebuah prospek digitalisasi yang semakin dinamis. Prospek atau kecepatan digitalisasi yang semakin akseleratif. Ada 3 aspek dalam kaitan ini lingkungan strategis yang mendasari perkiraan kami. Pertama adalah meningkatnya partisipasi ekonomi generasi milenial, generasi Z dan generasi Alpha yang memang kita kenal sebagai generasi yang digital savvy. Yang kedua adalah inovasi yang semakin deras, semakin luar biasa. Kita juga sudah mendengar bila mungkin 1-2 tahun yang lalu kita belum bicara mengenai AI, pemanfaatan AI dan machine learning belum begitu menjadi perhatian. Kali ini kita sudah sangat memperhatikan inovasi-inovasi tersebut. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 atau 2 tahun ke depan. Inovasi tentunya akan jauh lebih keras, semakin kencang lagi. Tidak hanya semakin kencang, tapi juga semakin consumer centric. Dan yang ketiga, lingkungan strategis yang ketiga adalah interkoneksi cross border yang juga semakin menguat. Di luar itu, kami juga mencermati bahwa pelaku ekonomi ke depan akan semakin bervariasi, khususnya sebagai implikasi atau konsekuensi logis dari mandat Undang-Undang P2SK. Misalnya adalah terbukanya akses bagi BPR-BPRS. Di satu sisi, ini merupakan opportunity yang luar biasa bagi kita semua untuk terus mendorong sistem pembayaran, namun di sisi yang lain, tantangan untuk memitigasi resikonya juga semakin tinggi. Berbagai atau kombinasi faktor-faktor yang saya sebutkan barusan, itu menjadi pendorong lonjakan transaksi digital nasional di masa depan, yang untuk online credit transfer saja, kami perkirakan volumenya bisa berlipat 14 kali di 2030 kalau kita perbandingkan dengan posisi akhir 2023, naik 14 kali lipat. Jadi 3 lingkungan strategis yang kami sebutkan sebelumnya berdampak pada prospek 14 kali lipat kenaikan volume transaksi online credit transfer pada tahun 2030. Tantangan atau pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana sistem pembayaran nasional, bagaimana kita semua, bagaimana regulator dan industri mampu merespons kenaikan tersebut secara tepat dan terukur. Itu adalah tantangan yang kita hadapi ke depan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, kami memandang bahwa prospek tersebut hanya dapat direspons secara memadai oleh infrastruktur yang berdaya tahan dan scalable yang hadir dalam sebuah konstruksi penyediaan layanan yang sinergis. Sekali lagi, bahwa prospek kenaikan 14 kali lipat transaksi tersebut hanya dapat direspons secara baik, secara memadai oleh infrastruktur yang berdaya tahan, scalable, dan tersedia dalam sebuah konstruksi penyediaan layanan yang sinergis. Motivasi ini yang kemudian melandasi Bank Indonesia untuk menghadirkan BSPI 2030 sekaligus episode lanjutan dari BSPI 2025. BSPI 2030 sendiri dirajut dalam sebuah tema besar yaitu mendukung integrasi ekonomi keuangan digital dalam struktur yang konsolidatif dan berdaya tahan. Kata berdaya tahan ini menjadi sangat terkait dan sangat relevan dengan tema yang diangkat pada executive gathering pada hari ini, di mana kolaborasi dan cyber resilience menjadi benang merah atau tema besar yang diangkat pada executive gathering pada hari ini. Namun pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menggarisbawahi satu konteks terkait dengan upaya membangun sinergi infrastruktur dalam penyediaan layanan pembayaran sekaligus merespon kenaikan transaksi yang kami perkirakan 14 kali lipat tadi. Dalam kaitan ini jelas Bank Indonesia tidak dapat sendirian untuk bisa merespon menangani prospek lonjakan transaksi tersebut. Sinergi antara BIFAS dengan fast payment yang diselenggarakan industri adalah
syarat perlu bagi kita semua untuk bisa menjawab tantangan yang tadi kami sebutkan. Key success factor akan terletak pada kemampuan kita untuk merangkai konstruksi sinergi yang tepat. Sekali lagi, bahwa key success factor akan terletak pada kemampuan kita untuk merangkai konstruksi sinergi secara tepat. Tujuan ini hanya bisa dicapai apabila BIFAS dan infrastruktur fast payment industry dapat bergerak dalam aransemen yang sama. Untuk itu, standarisasi jelas diperlukan. Standarisasi dalam hal ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga standarisasi terkait dengan unsur bisnis maupun governance-nya. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kepesertaan lintas infrastruktur ini ke depan akan ditata. BIFAS dalam hal ini akan lebih difokuskan pada pemberian layanan untuk pelaku-pelaku berskala besar yang umumnya berkarakter sistemik. Penggunaan central bank money sebagai aset settlement utama akan dikedepankan untuk juga sekaligus mendongkrak confidence. Di samping konstruksi sinergi antara Bank Indonesia dengan industri, konstruksi sinergi antar pelaku industri juga menjadi kata kunci. Dalam hal ini, sinergi antar perusahaan switching juga perlu dibangun secara kokoh. Konstruksi sinergi ini akan dihadirkan melalui solusi kelembagaan yang menjamin kolaborasi yang lebih solid dengan tetap mengedepankan upaya mengoptimalkan kapabilitas dan sumber daya yang sudah terbangun. Dalam konstruksi ini kami meyakini bahwa konteks sinergi dan penyediaan layanan sinergi lintas infrastruktur bisa benar-benar terwujud sesuai dengan visi yang ditegaskan di dalam BSPI 2030. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, berangkat dari konteks tersebut, saya sepenuhnya meyakini bahwa jaringan Prima dan seluruh mitranya sebagai pelaku penting dalam sistem pembayaran nasional akan memainkan peran yang krusial. Dukungan dan kontribusi yang diberikan tidak hanya menentukan keberhasilan kita dalam mencapai tujuan untuk bersinergi, namun juga untuk mencapai visi bersama dalam menciptakan industri sistem pembayaran yang berdaya tahan, inovatif di masa depan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menyamakan visi, memantapkan niat, dan bekerja dengan penuh integritas membangun negeri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merestui dan meringankan langkah kita semua. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, mudah-mudahan diskusi selama 1 hari ini akan memberikan insight, pandangan, dan pemikiran-pemikiran untuk terus mendorong resiliensi, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana kita menangani cyber risk, dan semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran. Dengan itu kami izin mengakhiri pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.